Selamat hari Sabat, saudara sekalian. Sabat sore ini kita akan belajar dari buku Roh Nubuat yang berjudul Ministry of Healing atau Membina Keluarga Sehat, khususnya mengenai pengetahuan yang benar tentang Allah. Kita bisa lihat dalam bab 35, dan ini adalah bagian pertama. Kita sudah berada di penghujung zaman akhir dan pengetahuan yang benar tentang Allah sangat penting. Sebab Yohanes menuliskan dalam Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Inilah pekabaran malaikat pertama kepada dunia, kepada semua yang diam di atas bumi. Karenanya, kita harus mengenal dengan benar Allah yang dikabarkan dalam pekabaran malaikat pertama ini. Nyonya White tuliskan dalam Membina Keluarga Sehat, terjemahan dari Ministry of Healing, halaman 371, paragraf 1. Sebagaimana juru selamat kita pun di dunia ini melakukan pelayanan bagi Allah. Kita di sini harus menjadi seperti Allah di dalam tabiat, dan dengan hidup pelayanan menyatakan Dia kepada dunia. Untuk menjadi mitra kerja Allah, supaya menjadi seperti Dia dan menyatakan tabiatnya, perhatikan, kita harus mengenal Dia dengan benar. Kita harus mengenal Dia sebagaimana Ia menyatakan dirinya. Nah, banyak pendeta dan umat gereja Advent yang sekarang ini menyatakan bahwa mustahil bagi kita belajar tentang Allah. Seorang dosen teologi di Andrews University mengatakan itu seperti anak kecil yang membuat lubang di tepi pantai dan coba menuangkan seluruh air laut ke dalam lubang tersebut. Itu adalah pekerjaan mustahil. Karenanya, menurut sang dosen adalah mustahil untuk kita mengetahui seluruhnya tentang Allah dan memasukkan ke dalam otak kita yang kecil ini. Ini adalah salah satu contoh dari upaya manusia untuk melemahkan umat Allah untuk mempelajari tentang siapa Allah yang benar. Memang benar, tidak mungkin seluruhnya kita pelajari tentang Allah, tetapi ada yang bisa kita pelajari sebagaimana Ia menyatakan dirinya. Tulisan Roh Nubuat ini dengan jelas menyatakan bahwa kita harus mengenal Allah dengan benar dan sebagaimana Dia menyatakan dirinya. Artinya, masih ada harapan untuk kita mengenal Allah dengan benar. Ini bukanlah hal yang mustahil, khususnya tentang karakternya. Jadi kita harus tuntun umat Allah bahwa ada pernyataan Allah tentang dirinya, khususnya tentang karakter Allah, dan itu perlu dan harus kita pelajari dan kenal dengan benar. Karenanya, masih dalam buku yang sama, halaman 371, paragraf 2, Nyonya White lanjutkan. Suatu pengetahuan akan Allah adalah dasar dari semua pendidikan yang benar dan semua pelayanan yang benar. Itulah satu-satunya perlindungan yang aman terhadap penggodaan. Ini sajalah yang dapat menjadikan kita seperti Allah di dalam tabiat. Jadi, penting sekali untuk mengenal Allah dengan benar. Itu dasar pendidikan dan pelayanan yang benar. Itu satu-satunya perlindungan yang aman dan menjadikan kita seperti Allah dalam karakter. Yahweh tuliskan dalam The Review and Herald, 11 Juni 1889, paragraf 8. Kita harus mencapai kesempurnaan karakter atau kita tidak akan mewarisi kerajaan sorga. Inilah pentingnya kita mengenal Allah dengan benar, agar memiliki kesempurnaan karakter dan kita dapat mewarisi kerajaan Allah. Inilah pengetahuan yang diperlukan oleh semua orang yang bekerja untuk mengangkat sesama manusia. Perubahan tabiat, kemurnian hidup, efisiensi kerja, kesetiaan pada prinsip-prinsip yang benar, semuanya tergantung pada pengetahuan yang benar akan Allah. Pengetahuan ini adalah persiapan penting bagi kehidupan sekarang ini maupun kehidupan yang akan datang. Alkitab berkata dalam Amsal 9 ayat 10,
Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Siapakah Yang Maha Kudus ini? Yesaya 43 ayat 15. Akulah Tuhan yang Maha Kudus, Allahmu, Rajamu, yang menciptakan Israel. Yang Maha Kudus itu adalah Tuhan. Siapakah Dia? Allah Bapa. Jadi, mengenal Allah Bapa adalah pengertian. Yesus berkata dalam doanya, Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini adalah bagian dari doa Yesus kepada Bapanya, dan Yesus sebut Bapanya adalah satu-satunya Allah yang benar. Jadi yang Maha Kudus adalah Tuhan, yang adalah Allah yang benar, dan Dia adalah Allah Bapa. Kita perlu mengenal Dia dengan benar. Nyonya White kutip tulisan Yeremia dalam menekankan pentingnya mengenal Allah. Yeremia 9 ayat 23-24. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut ini. Perhatikan, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan, yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Kita bisa bermegah asal dalam memahami dan mengenal Allah Bapa, yaitu karakternya, yang telah menunjukkan kasih setianya, keadilannya, dan kebenarannya di bumi. Inilah pernyataan diri Allah kepada kita bahwa Dia adalah kasih, adil, dan benar. Ini perlu kita pelajari dan kenal dengan benar. Dan salah satu cara untuk mengenal Allah adalah melalui alam ciptaannya. Membina Keluarga Sehat halaman 373 paragraf 3. Nyonya White menyatakan, segala kecemerlangan dan keindahan yang menghiasi bumi dan menerangi langit berbicara mengenai Allah. Firman Tuhan menyatakan dalam Mazmur 19 ayat 2-5. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Segala sesuatu bercerita tentang pemeliharaan Allah Bapa yang lembut dan kebapaan, dan tentang kerinduannya untuk membuat anak-anaknya berbahagia. Kita perlu ingat kata ini, bahwa Allah menciptakan segala sesuatu untuk membuat kita berbahagia. Yeremia menuliskan dalam Yeremia 10 ayat 10-12. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Beginilah harus kamu katakan kepada mereka, para Allah yang tidak menjadikan langit dan bumi akan lenyap dari bumi dan dari kolong langit ini. Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Jadi Allah Bapalah satu-satunya Allah yang benar, dan Dialah yang menjadikan langit dan bumi dan laut dan segala isinya. Takutlah akan Dia, muliakanlah Dia, dan sembahlah Allah Bapa. Inilah perkataan malaikat pertama. Karenanya penting sekali bagi umat Allah untuk mengenal Allah dengan benar. Namun meski alam ciptaan Allah menyatakan tentang kasih Allah, tetapi alam bukanlah Allah. Nyonya White menasihatkan dalam Membina Keluarga Sehat halaman 374 paragraf 5. Hasil karya Allah di alam bukan berarti Allah sendiri ada di dalam alam. Benda-benda alam adalah ungkapan tabiat dan kuasa Allah, tetapi kita tidak boleh menganggap bahwa alam itu Allah. Tetapi benda ciptaan itu bukanlah pencipta, bukan hasil pekerjaan, tetapi pekerjanya itulah yang layak mendapat kehormatan. Jadi,
Kalau alam itu adalah ungkapan pemikiran Allah, maka bukanlah alam itu, melainkan Allah. Dari alam itulah yang harus ditinggikan. Mengapa Nyonya White menuliskan hal ini? Oleh karena pada saat itu ada ajaran panteisme yang diajarkan oleh John Harvey Kellogg yang menyatakan bahwa Allah ada di dalam segala sesuatu. Allah ada di dalam pohon, bunga, dan sebagainya. Itu sebabnya Roh Nubuat menasihatkan agar kita mengenal Allah dengan benar. Alam ciptaan Allah bukanlah Allah. Bukan alam yang harus kita tinggikan dan sembah, tetapi Allah pencipta dari alam itulah yang harus kita tinggikan. Alkitab berkata dalam Mazmur 95 ayat 3-6. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar, mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya. Dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Tuhan adalah Allah Bapa yang menciptakan segalanya dan dialah yang menjadikan kita. Dia mengatasi segala Allah. Tidak ada Allah selain Tuhan. Perhatikan ayat-ayat berikut ini. Amos 4 ayat 13 yang berbunyi, sebab sesungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan, dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi. Tuhan, Allah semesta alam, itulah namanya. Tuhan itu adalah nama Allah yang menciptakan alam semesta dan dialah Allah Bapa. Kemudian, Amos 5 ayat 8 berkata, Dia yang telah membuat bintang Kartika dan bintang belantik, yang mengubah kekelaman menjadi pagi dan yang membuat siang gelap seperti malam. Dia yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Tuhan itulah namanya. Kembali Nabi Amos ulangi bahwa yang bernama Tuhanlah yang menjadikan alam semesta termasuk bintang-bintang. Nah, bagi anak-anak yang belajar, perhatikan yang oranye. Dia yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Itu adalah proses terjadinya hujan. Mari kita lihat siklusnya. Air laut menguap lalu disebut evaporasi. Kemudian, air laut yang evaporasi tersebut menjadi awan. Dan awan mengalami kondensasi atau pengembunan. Dan setelah itu menjadi hujan, turun kembali ke bumi, dan selanjutnya melalui sungai kembali ke laut. Demikianlah seterusnya menjadi suatu siklus. Nah, ini semua adalah pekerjaan Allah. Allah yang atur dan kendalikan, meski hanya hujan. Amos lanjutkan dalam Amos 9 ayat 6 yang berkata, yang mendirikan anjungnya di langit dan mendasarkan kubahnya di atas bumi, yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Tuhan itulah namanya. Tuhan yang adalah Allah Bapa, dialah yang menjadikan segalanya termasuk kita manusia. Dialah satu-satunya Allah yang benar. Karenanya kita perlu mengenal Dia dengan benar agar menjadi sama seperti Dia dalam karakter. Nah, perlu kita pahami bahwa meski Allah yang menjadikan alam semesta, tetapi bukan bagian kita untuk belajar bagaimana caranya Allah menciptakan. Nyonya White tuliskan, pekerjaan penciptaan tidak dapat diterangkan oleh ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan manakah yang dapat menerangkan rahasia kehidupan? Kita bisa baca dalam buku Membina Keluarga Sehat halaman 372 paragraf 2. Perhatikan pernyataan Alkitab berikut ini dalam Yesaya 45 ayat 5-7. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini.
Kemudian dalam ayat 12, Yesaya lanjutkan. Yesaya 45 ayat 12. Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit, dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Dan dalam pasal 48, Yesaya menuliskan, Yesaya 48 ayat 13, berkata, Tanganku juga meletakkan dasar bumi, dan tangan kananku membentangkan langit. Ketika aku menyebut namanya, semuanya bermunculan. Itulah sebabnya saat Tuhan berfirman, maka semuanya jadi. Hal ini tidak bisa kita pelajari. Ini bukan bagian kita. Bagian kita bukan untuk belajar bagaimana Allah menciptakan atau membuat mujizat. Bukan. Itulah sebabnya Musa menasihatkan dalam Ulangan 29 ayat 29 yang berkata, hal-hal yang tersembunyi ialah bagian Tuhan, Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Ayat ini sering menjadi andalan kaum Trinitas untuk melemahkan umat Allah, agar tidak belajar mengenal Allah dengan benar. Akhirnya, umat hanya terima apa yang para pemimpin jelaskan kepada mereka, yang mana tidak alkitabiah. Ayat ini bukan untuk melemahkan kita agar tidak perlu belajar tentang Allah dengan benar. Silahkan baca Ulangan pasal 29 keseluruhan. Di sana Allah ingatkan Israel akan pimpinannya sejak dari Mesir dan segala perbuatannya kepada bangsa Israel. Dari semuanya itu, ada yang bukan bagian manusia untuk memahaminya. Tetapi yang Allah telah nyatakan, itulah bagian kita. Salah satunya adalah bagaimana Allah membuat mujizat. Itu tidak perlu kita tahu caranya, tetapi hasil daripada tindakan Allah yang maha besar itu menjadi pertolongan, perlindungan, dan pernyataan kasih-Nya kepada kita. Itu yang perlu kita pahami. Contoh sederhana adalah bunga. Bunga, jika kita lihat dalam gambar ini, kita tidak perlu tahu bagaimana caranya Allah menciptakan bunga-bunga ini. Tapi sebagaimana kita memandang, bukankah kita merasakan kebahagiaan? Itulah tujuan Allah menjadikan alam semesta dengan isinya, keindahan yang Dia nyatakan dan buat bagi kita untuk membuat anak-anaknya berbahagia. Ya. Jadi pada saat kita melihat bunga, yang kita perlu pahami bahwa bunga Allah ciptakan oleh karena kasih-Nya kepada kita agar kita bahagia. Itu yang perlu kita pahami, sehingga kita semakin mengasihi Allah. Melihat gambar bunga yang indah ini saja, kita merasakan bahagia. Terlebih lagi, melihat secara langsung. Kesegaran, warna, dan wanginya membuat kita bersukacita. Nah, Allah menyatakan banyak sekali dalam Alkitab tentang dirinya, dan itulah yang perlu kita pelajari agar kita mengenal Dia dengan benar. Dan baru saja kita pelajari dengan benar bahwa Allah Bapa lah yang menjadikan alam semesta termasuk kita, dan Dia bernama Tuhan. Allah Bapa lah Allah yang malaikat pertama kabarkan. Jika kita salah mengenal Allah yang malaikat pertama kabarkan, maka dijamin amaran pekabaran malaikat kedua dan ketiga menjadi bagian kita. Karenanya, mengenal Allah dengan benar, yang White katakan tadi, adalah satu-satunya perlindungan yang aman. Artinya sangat penting. Perhatikan penjelasan Roh Nubuat berikut tentang penciptaan. Membina Keluarga Sehat, halaman 376, paragraf 2. Pada penciptaan bumi, Allah tidak bergantung pada benda yang sudah ada sebelumnya. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Jadi, dalam menciptakan, Allah tidak perlu bahan dasar. Ini penting kita pahami. Itu sebabnya Paulus tuliskan dalam Ibrani 11 ayat 3. Karena iman, kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Mengapa penting ini kita pahami? Karena ada ajaran yang salah tentang Yesus anak Allah.
Ada yang ajarkan bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Ada juga yang mengambil kesimpulan bahwa jika Yesus dilahirkan berarti dia diciptakan. Itu semua tidak alkitabiah. Allah menciptakan bukan dari benda yang sudah ada, tetapi dari firman-Nya. Allah Bapa tidak bergantung kepada benda yang sudah ada untuk menciptakan sesuatu. Dengan berfirman saja dia bisa menciptakan. Itu sebabnya dia Allah yang Maha Kuasa. Nah, Yesus adalah anaknya karena Yesus lahir atau keluar dari Bapa. Sungguh-sungguh lahir dari Bapanya. Inilah yang Alkitab ajarkan. Dan karena Yesus adalah anak Allah, maka dia setara dengan Bapanya dalam alamiahnya. Yesus sama-sama ilahi dengan Bapanya karena Yesus lahir dari yang ilahi. Tapi Yesus sadar dan paham bahwa dia bukan Bapa dan bahwa dia adalah anak. Bapa lebih besar dari dia akui. Sebab Bapanya adalah satu-satunya Allah yang benar yang bernama Tuhan. Perhatikan Roh Nubuat menjelaskan Allah menciptakan manusia. Membina Keluarga Sehat halaman 376 paragraf 3. Pada penciptaan manusia telah nyata perantaraan dari Allah yang berkepribadian. Ketika Allah menciptakan manusia menurut citranya, sosok manusia itu sempurna dalam segala susunannya, tetapi tanpa nyawa. Kemudian Allah yang berpribadi dan dirinya ada itu menghembuskan napas hidup kepada sosok tersebut. Lalu manusia menjadi makhluk hidup yang cerdas. Seluruh bagian tubuh manusia itu bergerak. Jantung, pembuluh nadi, pembuluh balik, lidah, tangan, kaki, panca indera, kecakapan otak, semuanya mulai bekerja. Dan semua itu diatur oleh hukum. Manusia menjadi suatu jiwa yang hidup. Melalui Yesus, perhatikan, yang adalah firman, Allah yang berpribadi itu menciptakan manusia dan memberkatinya dengan kecerdasan dan kuasa. Dari sini jelas bahwa Kristuslah yang menciptakan kita manusia. Allah Bapa menjadikan kita melalui anaknya. Kita adalah ciptaan termulia. Membina Keluarga Sehat halaman 376 paragraf 5. Ellen White nyatakan, di seluruh urutan makhluk, Allah merencanakan agar manusia puncak dari pekerjaan penciptanya harus mengungkapkan pikirannya dan menyatakan kemuliaannya. Tetapi manusia tidak boleh meninggikan dirinya sebagai Allah. Itu sebabnya Paulus tuliskan dalam Mazmur 100 ayat 3 yang berkata, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Karenanya, takutlah akan dia, muliakanlah dia, dan sembahlah Allah Bapa, sebab Allah Bapa tidak hanya menciptakan lalu tinggalkan. Roh Nubuat melanjutkan dalam Membina Keluarga Sehat halaman 377 paragraf 3. Bukan karena kuasa yang sudah menjadi sifatnya, maka dari tahun ke tahun bumi mengeluarkan hasilnya yang melimpah dan terus berputar mengelilingi matahari. Tangan dia yang kekal itu terus-menerus bekerja menuntun planet ini. Adalah kuasa Allah yang terus-menerus bekerja untuk menjaga bumi agar tetap pada porosnya. Adalah Allah yang menerbitkan matahari di langit. Ia membuka jendela surga dan menurunkan hujan. Perhatikan, alam semesta yang maha luas ini, Allah Bapa yang pelihara. Dia yang kendalikan semuanya. Demikian juga dengan tumbuhan. Membina Keluarga Sehat halaman 378, paragraf 2. Oleh kuasanya, semua tanaman bertumbuh dengan subur. Setiap helai daun muncul, setiap kuntum bunga mekar, setiap buah berkembang. Alam semesta, planet, matahari, hujan, tumbuh-tumbuhan, Tuhan yang atur. Allah Bapa yang kendalikan. Bagaimana dengan manusia, ciptaan yang termulia? Membina Keluarga Sehat halaman 378, paragraf 3. Berkata, mekanisme tubuh manusia tidak dapat dipahami sepenuhnya. Hal itu menghadapkan satu rahasia yang membingungkan orang yang paling cerdas. Bukanlah hasil dari suatu mekanisme yang sekali bergerak akan terus bekerja, maka denyut jantung berlangsung bernapas demi bernapas. Perhatikan, di dalam Allah kita hidup dan bergerak dan menikmati keadaan kita. Jantung yang berdebar, nadi yang berdenyut,
Setiap saraf dan otot dalam mekanisme yang hidup dijaga teratur dan giat oleh Allah yang senantiasa ada. Inilah pentingnya kita mengenal Allah yang benar dan dengan yang benar. Ya, saya ulangi, penting kita mengenal Allah yang benar dan dengan cara yang benar. Sebab Allah yang benar yang membuat kita hidup dan bergerak agar dapat menikmati keadaan kita. Kita bukan seperti mesin begitu dinyalakan akan bergerak sendiri dan terus bergerak, lalu dibiarkan. Tidak, kita hidup dan bergerak di dalam Allah dan karena Allah. Karenanya, Allah itu bukanlah Allah yang malas. Alam semesta ini maha luas dan semua bergerak karena Dia. Membina Keluarga Sehat halaman 378, paragraf 4. Yang White lanjutkan. Kitab suci menunjukkan kepada kita Allah di tempatnya yang tinggi dan suci, bukanlah dalam keadaan bermalas-malas, bukan diam dalam kesunyian, tetapi dikelilingi oleh 10.000 kali 10.000 dan beribu-ribu malaikat kudus. Semua menunggu perintah untuk melakukan kehendaknya. Melalui para pesuruh ini, ia berkomunikasi secara aktif dengan setiap bagian dari seluruh kerajaannya. Oleh rohnya, perhatikan ya, ia hadir di mana-mana. Melalui pengantaraan rohnya dan para malaikatnya, ia melayani anak-anak manusia. Jika disebut rohnya, artinya itu adalah rohnya Allah Bapa itu sendiri dan bukan oknum lain. Oleh roh Allah Bapa, kita dilayani. Itu sebabnya Alkitab menasihatkan Yeremia 10 ayat 23 yang berkata, Aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Bisa lihat betapa penting kita mengenal Allah yang benar, karena kita tidak tahu menentukan jalan dan menetapkan langkah kita. Allah Bapa lah yang tahu, dan Dia melayani kita oleh kehadiran rohnya, roh Allah Bapa. Amsal 3 ayat 5 dan 6 melanjutkan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Inilah pentingnya kita mengenal Allah yang benar, yaitu Tuhan, yaitu Allah Bapa. Dialah yang perlu kita akui dalam segala tingkah laku kita, maka Dia akan luruskan jalan kita. Apalagi pentingnya mengenal Allah yang benar, Mazmur 33 ayat 18 sampai 20. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Mata dari Allah yang benar, yaitu Allah Bapa, yang mengawasi kita, yang takut akan Dia, dan yang berharap akan kasih-Nya. Allah yang benar, yaitu Allah Bapa, yang pelihara hidup kita, menolong kita, dan menjaga kita. Pemazmur lanjutkan dalam Mazmur 146, ayat 5 dan 6. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut, dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Siapakah Allah Yakub ini? Allahnya Yakub adalah Tuhan, dan Dia adalah Allah Bapa. Mereka yang mempunyai Allah sama seperti Allahnya Yakub akan berbahagia. Perhatikan, Allah Bapa lah yang menjadikan langit dan bumi, laut, dan segala isinya. Bukankah ini sama dengan isi pekabaran malaikat pertama? Karenanya, mari kita baca Mazmur 145 dan kita ganti kata Tuhan dengan kata Allah Bapa, sebab memang Tuhan adalah Allah Bapa. Kita baca mulai ayat 14. Mazmur 145 ayat 14 sampai 20. Allah Bapa itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Ingat doa Tuhan Yesus ya, berikanlah kami makanan kami pada hari ini. Ayat 16, Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup.
Allah Bapa itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Allah Bapa dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Dia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Allah Bapa menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Allah Bapa, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, takutlah akan Allah Bapa dan muliakanlah Allah Bapa, karena telah tiba saat penghakimannya Allah Bapa, dan sembahlah Allah Bapa yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Terpujilah Allah Bapa. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.